Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan petani porang di seluruh Nusantara. Hari ini hari Kamis tanggal 24 Februari tahun 2022. Saat ini kita sedang berada di lahan kawan. Lahan yang pada bagian ini adalah yang kita pupuk menggunakan murni full 100% adalah kohe ayam pedaging. Nah, di sini nanti kita akan membandingkan kira-kira tingkat pertumbuhannya dibandingkan dengan yang bagian atas sebelah sana yang menggunakan kohe mix antara sapi, ayam, kambing, kemudian juga ada arang sekamnya, dibandingkan dengan pertumbuhan porang yang ada di petakan paling bawah yang ada di lokasi ini yang notabene menggunakan kohe ayam full murni. Kira-kira pertumbuhannya bagaimana kawan? Nah, di sini nanti kita akan mengulas dari tingkat pertumbuhan, kemudian dari tingkat pembesaran umbi akan kita tunjukkan. Harapannya adalah nanti ketika musim tanam yang akan datang menjadi referensi untuk kita bersama. Untuk kawan-kawan petani porang yang mau digunakan adalah pupuk yang seperti apa, tingkat keuntungan dan kerugiannya seperti apa, itu nanti akan menjadi referensi kita bersama kawan. Nah, inilah tanaman yang menggunakan full kohe ayam pedaging, dan di kamera juga nampak jelas masih ada sisa-sisa dari sekam, karena yang namanya ayam pedaging itu bisa dikatakan sekitar 70% sampai 75% adalah kandungan utamanya adalah sekam. Tingkat pertumbuhan dari tanaman porang yang ada di lahan ini cukup bagus kawan. Ini batang pertamanya seperti ini batang keduanya, kemudian ini batang ketiganya, kemudian ini batang pertamanya, itu batang kedua, batang ketiganya juga kalau dibandingkan dengan jempol tangan saya itu sudah cukup besar dari batang porangnya kawan. Oleh karenanya ini menjadi gambaran kita bersama dari tingkat pertumbuhan gulma yang ada di petakan ini, itu notabene lebih cenderung tidak begitu banyak gulma yang tumbuh dibandingkan dengan lahan yang pada bagian atas yang menggunakan kohe sapi maupun kohe kambing yang kita mix kawan. Nah, kenapa demikian? Karena yang namanya sapi itu memakan rerumputan, memakan dedaunan ataupun rerumputan yang dimakan oleh sapi itu masih mengandung biji-bijian masuk ke dalam perut sapi, kemudian dikeluarkan dalam bentuk feses atau kohe, dan akhirnya ketika kita tebar di lahan, dia bertemu dengan tanah dan sinar matahari dan juga air, maka tumbuhlah gulma yang sangat dahsyat kawan. Nah, ini pertumbuhan gulmanya kita perlihatkan di kamera tidak begitu banyak kawan. Prosentasenya bisa dikatakan sekitar 50% lebih sedikit dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan gulma yang menggunakan kohe kambing ataupun kohe sapi kawan. Kemudian untuk tingkat pertumbuhannya pun ini adalah batang pertama, ini keduanya, ini ketiganya, ini mau keempat kawan. Kemudian ini batang pertama, ini keduanya, ini ketiga, yang keempatnya belum muncul. Nah, alhasil ketika kita lihat tunas-tunas yang keluar itu agak cenderung lebih besar seperti ini menandakan bahwa pertumbuhan dari tanaman porang yang ada di lahan ini cukup bagus kawan. Demikian pula yang ada di sebelah sini, ini juga gulma yang tumbuh di lahan ini tidak begitu dahsyat. Artinya kita bisa mengirit biaya dalam penanggulangan gulma, atau istilahnya kalau di daerah kami namanya matun kawan. Nah, untuk matunnya itu cenderung tidak begitu besar karena dari tingkat pertumbuhan gulma itu terlihat tidak begitu banyak. Nah, ini pertumbuhan dari batangnya pun ini kurang lebih batang kedua atau ketiga ini. Kemudian yang ini ya batang ketiga atau keempatnya, ini luar biasa besar-besar. Kemudian ini juga sama ya, ini juga sama pertumbuhan batangnya. Kemudian yang sebelah sini juga sama, pertumbuhan batangnya cukup bagus, walaupun ada beberapa yang masih
cukup kecil seperti ini. Ini batang kedua, ini batang ketiganya pun pertumbuhannya kurang begitu menyenangkan. Tapi kalau dilihat persentase pertumbuhan tanaman di lahan ini cukup menyenangkan, terlihat dari tumbuhnya katak. Ini di batang yang entah keberapa, kedua atau ketiga, ini juga sudah mulai tumbuh katak. Katak ini sudah terlihat agak membesar. Pada tanaman-tanaman lain pun sama, kataknya sudah mulai muncul. Ini juga sudah mulai nampak. Artinya bahwa ketika kita menggunakan kohe ayam yang seperti di lahan ini cenderung lebih hemat dalam hal untuk penanganan gulmanya, kawan. Memang ada 1-2, tapi tidak begitu banyak, kawan. Untuk tingkat pertumbuhan dari kataknya pun, walaupun kita menggunakan kohe ayam full murni, tapi kataknya pun tetap tumbuh normal, sama halnya dengan tanaman-tanaman porang yang menggunakan pupuk dasar yang lainnya, kawan. Dari tingkat hijau daun, ketebalan, kelebaran, ya, lebarnya daun itu juga cenderung nampak lebih subur. Daunnya pun bagus-bagus. Ke tingkat kekeran dari batangnya pun cukup bagus. Kemudian katak-kataknya pun cukup nampak bagus seperti ini, kawan. Nah, ini mulai muncul katak-kataknya. Alhasil kalau nanti dalam akhir musim bisa tumbuh tunas susulan sampai 4 kali, dan masing-masing lah nanti yang batang pertama barangkali kita anggap tidak ada kataknya karena terlalu kecil. Mulai batang kedua, ketiga, keempat itu masing-masing satu saja, itu sudah mendapatkan hasil katak 3 kali lipat dari bibit yang kita inputkan ke lahan ini, kawan. Nah, inilah referensi kami yang kita sampaikan kepada kawan-kawan petani porang. Barangkali nanti ketika mau mengaplikasikan pupuk dasar yang akan kita gunakan, kira-kira seperti apa, itu menjadi gambaran kawan-kawan di musim yang akan datang. Kemudian informasi yang kedua adalah bahwa kohe ayam yang kita inputkan ke lahan ini kohe ayam yang tidak kita fermentasi pula, kawan. Tetapi pupuk yang ada di dalam karung itu usianya kurang lebih sekitar 1 tahun atau 1 musim hujan, kawan. Saat ini pun kita sudah ada persediaan untuk kohe ayam yang rencananya untuk input ke lahan tanaman porang yang akan kita gunakan pada musim tanam berikutnya. Nah, kita tetap berada di karung, karungnya kita tumpuk, ya, kita tumpuk, masih terletak di lahan yang sebelah sana, yang satunya, maka tidak dapat kita shoot dari sini. Itu pun secara otomatis selama dia dalam masa penyimpanan itu akan terdekomposisi. Artinya dari bau yang notabene bahwa yang namanya kohe ayam pedaging itu baunya luar biasa, tapi nanti ketika kita aplikasikan bau kohenya itu sudah bisa dikatakan hilang, kawan. Nah, kemudian langkah selanjutnya setelah kita tebar ke permukaan tanah, kita spray menggunakan H2O2, kemudian kita cacah menggunakan cangkul, ya. Memang tidak kita bajak, kawan, kita menggunakan cangkul manual. Nah, setelah dicangkul manual baru kita spray menggunakan Bio2Grow, Agen Hayati ataupun M21 ataupun E4 ataupun POC yang kita buat, kita spraykan ke lahan. Harapannya kohe yang kita inputkan ke lahan juga dapat terdekomposisi dengan sempurna sehingga akan aman bagi tanaman porang. Barangkali ada bertanya juga kenapa yang pada bagian atas itu ada pohon-pohon jagungnya, kawan. Nah, itu karena ada beberapa bedengan yang oleh pekerja barangkali terlupakan, tidak tertanami oleh tanaman porang, sehingga kita daripada menanamnya menggunakan katak susulan, tingkat pertumbuhannya kurang bagus, nanti akhirnya yang ini sudah rimbun, yang sana baru tumbuh, ya kita putuskan kita tanami jagung. Itulah informasi yang dapat kita sampaikan pada sore hari ini, kawan. Semoga tayangan video ini bermanfaat untuk referensi kita bersama, bahwa apapun pupuknya, apapun pupuk dasar yang kita inputkan ke lahan, kalau kita olah lahannya, kemudian cara-caranya dari awal itu sudah benar, insya Allah dalam hal penanganan gulma ataupun penanganan dari batang-batang
yang sebelah sini berjamur itu bisa tertanggulangi ataupun dapat kita cegah sedini mungkin agar tanaman porang kita lebih sehat kawan. Ya, salah satunya adalah dengan diberikannya kapur dolomit agar lahan kita adalah lahan yang memiliki pH tanah netral. Kurang lebih harapannya adalah sekitar 6,5 sampai sekitar 7. Dengan kondisi pH yang netral seperti itu, maka biasanya tingkat pertumbuhan tadi tanaman porang itu lebih cenderung subur, lebih cenderung sehat. Sehingga dari hal serapan nutrisi baik unsur makro, mikro ataupun sekunder ataupun yang primer itu dapat terserap oleh tanaman kita dengan baik kawan. Nah, kemudian yang terakhir adalah barangkali ada kawan-kawan yang mencoba WA saya dan agak slow respon karena aktivitas kami sehari-hari adalah ketika pagi sampai siang menjelang sore itu kita berada di sekolahan ngajar kawan. Kemudian setelah pulang sekolah baru kita berada di lahan seperti ini. Kadang kita ya menangani gulma, kadang kita menangani hal-hal yang lainnya, sehingga walaupun dari pagi WA itu biasanya dapat kita balas pada malam hari kawan. Oleh karena itu mohon untuk dimaklumi, untuk dimaafkan ketika kawan-kawan petani yang mencoba telepon dengan saya ataupun WA dengan saya slow respon balasan dari kami kawan. Kalau bisa WA terlebih dahulu, jangan langsung telepon, karena kalau langsung telepon biasanya tidak terangkat kawan. Itulah informasi sore ini yang dapat kita sampaikan kawan. Semoga tayangan video ini bermanfaat. Salam sukses, salam sehat dari kami petani porang di daerah Kabupaten Batang di Jawa Tengah. Semoga kita sebagai petani porang mendapatkan hasil di akhir musim ini sesuai dengan yang kita harapkan kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.